Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia kepada my little bird, burung-burung kecilku, anak-anak filsafat, anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas. Apa kabar semua? Baik. Baik semua? Ya, nggak kurang apa-apa ya, selain duit ya. Hari ini kita memperingati Hari Filsafat Sedunia, tepatnya tanggal 18 November. Itu diperingati sebagai Kamis ketiga ya. Itu diperingati pada bulan November sebagai Hari Filsafat Sedunia. Ya, barangkali nanti ada teman-teman yang mau menampilkan sesuatu, mau bernyanyi, mau menari, ya, silakan ya. Selain Abim ya, Abim sudah siap-siap dengan suaranya yang membuat ayam yang lama bertelur itu nanti bisa cepat bertelur kalau dengerin suaranya Abim ya. Enggak mau. Loh, suara bagus itu macam-macam Bim ya. Kadang untuk didengar, kadang mempercepat telur yang ayam yang lama bertelur tuh. Selamat. Iya. Oke, atau nanti barangkali ada tampilan-tampilan yang lain ya silakan ya. Teman-teman kita seru-seruan pada hari ini. Oke, silakan siapa? Teman kita, admin kita untuk menampilkan Hari Filsafat itu. Ini yang mana dulu, Kak? Yang ada tulisan Hari Filsafat. Gambar yang ada tulisan Hari Filsafat. Hari Filsafat Sedunia itu. Ya, itu bisa dulu Hari Filsafat Sedunia. World Philosophy Day itu yang ditampilkan dulu. Ya, World Philosophy Day ya, Hari Filsafat Dunia. Oke ya, hari ini kita memperingati Hari Filsafat Dunia, ya, sesuai dengan ketetapan dari UNESCO, sebuah lembaga dunia. Di tahun 2005, ya, UNESCO menetapkan dan menyepakati bahwa Hari Filsafat Dunia itu diperingati setiap Kamis ketiga pada bulan November. Nah, pada tahun ini jatuh pada tanggal 18 November. Jadi kita bukan hari Kamis. Ya, tapi nggak apa-apa, kita masih memperingati, ya, memperingati meskipun sudah lewat waktunya, ya. Kita mengucapkan selamat Hari Filsafat Dunia. Ya, mudah-mudahan kita termasuk anak-anak, ya, insan-insan yang tercerahkan, yang membantu perdamaian dunia. Karena orang yang damai itu adalah orang yang menggunakan pikiran sehatnya. Orang yang suka berantem, orang yang suka berkelahi, yang perang itu adalah orang-orang yang tidak rasional, orang-orang yang irasional. Sering terjadi kekerasan, sering terjadi perkelahian, bahkan peperangan di dunia, karena penyebab utamanya adalah itu semua terjadi karena ketidakmampuan manusia mengelola pikirannya. Ketidakmampuan manusia mengelola akal sehatnya. Dengan kata lain, peperangan terjadi dan sering terjadi peperangan yang sia-sia, yang korbannya terutama adalah anak-anak yang tidak berdosa,
warga sipil dan penduduk sipil yang tidak berdosa, terutama orang-orang yang lemah, yaitu anak-anak, balita, dan wanita-wanita, ya, itu terjadi karena akal diparkir, karena akalnya tidur dan manusia mengikuti emosinya, ya, tidak mengikuti bimbingan akalnya. Maka berbahagialah anak-anak yang dari kecil sudah belajar filsafat, sudah belajar bagaimana menggunakan pikiran sehatnya, sehingga kelak misalnya Abi menjadi menteri kesehatan, maka Abi menjadi seorang menteri yang bertanggung jawab, ya, yang banyak membantu orang-orang yang sakit, yang tidak mau menerima uang dari pasien yang memang tidak mampu membayar, ya, melayani dengan sepenuh hati, dengan tanggung jawab, dengan rasa kemanusiaan. Nah, ini Abim menjadi dokter yang jempolan. Ya, Allahumma amin, ya. Ya, itu juga teman-teman yang lain, si Zahra juga gitu, ya. Zahra menjadi menteri peranan wanita misalnya. Waduh. Zahra akan mengurus urusan wanita dengan baik, ya. Mereka yang tidak punya kerjaan diberi keterampilan menjahit, keterampilan bikin roti, ya kan? Nah, nanti saya bagian cicip-cicip aja, ya kan? Jadi nanti kalau sudah bikin roti-roti, saya bagian cicip-cicip saja, ya kan? Nah, ini Zahra menjadi menteri urusan wanita yang bertanggung jawab, ya kan? Wanita-wanita yang tidak punya kerjaan diberi kerjaan sehingga bisa menjadi wanita yang produktif. Demikian dan seterusnya, teman-teman. Oke, jadi sekali lagi selamat untuk hari filsafat ini. Berikutnya, admin tolong ditampilkan yang gambar yang bulat-bulat itu, ada lingkaran bulat-bulat. Critical thinking, sebelahnya persis. Nah, itu critical thinking-nya itu, ya. Oke. Kalau masih ingat, ya, teman-teman, kita dalam filsafat, ya, kita diajarkan 3 hal, ya. Caring thinking, creative thinking, dan critical thinking. Jadi sekali lagi untuk menyambut hari filsafat dunia ini, kita harus ingat bahwa saat kita berpikir, ya, kita bukan hanya berpikir dengan akal kita. Caring thinking berarti apa? Kita berpikir dengan hati kita. Kita menjadi pendengar yang baik. Misalnya Abim berdialog dengan teman-teman sebayanya, didengerin dulu. Ya, sampai dia selesai ngomong, baru Abim menyampaikan pendapatnya. Begitu juga saat Abim berbicara dengan orang tuanya. Orang tuanya dengerin, ketika orang tuanya berbicara, dengerin terus. Udah selesai, baru Abim menyampaikan pendapatnya. Begini, Mam. Abim, kamu manggil mamanya apa? Manggil ibunya apa? Mama. Hah? Mama? Mama? Iya. Begini, Mama. Abim nggak banyak-banyak. Misalnya Abim dilarang beli es krim. Begini, Ma. Abim nggak beli banyak-banyak es krim. Kalau kemarin iya Abim belinya 1 truk. Kalau sekarang enggak kok. Abim cuma belinya 1. Nah, jadi belinya satuan. Jadi yang mamanya melarang itu karena Abim sekali beli 1 premos misalnya. Ini berbahaya buat giginya Abim. Maka Abim mengalami penuaan dini, ya, tua sebelum waktunya. Karena giginya pada ompong semua. Jadi es krim rasa gigi nanti. Nah, ini jadi yang dilarang itu orang tua ketika melarang beli es krim, bukan melarang es krimnya, makan es krimnya, tapi banyaknya. Karena Abim sekali beli 1 tremos. Bahkan dimakan sama tremosnya sekalian. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi bukan masalah es krimnya, banyaknya, seringnya. Nah, jadi setelah mamanya Abim menyampaikan pendapatnya, baru Abim menyampaikan pendapatnya. Oh ya, saya belinya nggak banyak kok. Misalnya dalam sebulan sekali, 2 kali. Ya. Boleh kan, Ma? Kalau gitu boleh. Nah, jadi kan terjadi sebuah dialog yang sehat. Ini namanya
caring thinking. Jadi kita berpikir apa namanya dengan memperhatikan orang yang apa namanya kita ajak bicara. Oke. Kedengar suara adzan ya di situ, Bim? Enggak. Iya, kedengeran. Kedengaran. Oh, kedengaran ya. Kita tunggu sebentar ya, ini suara adzan karena saya dekat sekali dengan sebuah masjid di sini ya. Kita tunggu sebentar ya. Oh ya, admin ditampilkan itu gambar apa namanya ilustrasi ada orang-orang yang kemudian ada pertanyaan-pertanyaan itu. Ya. Jadi tadi sudah ada kita jelaskan ya filsafat apa namanya simpatik ya, berpikir dengan hati ya. Dengan contoh Abim sama ibunya tadi. Sekarang berpikir kritis ya, critical thinking, berpikir kritis. Mana adminnya ini? Dengan siapa tadi Bim? Kak siapa Bim? Kak Widi, Kak. Kak Widi, coba ditampilkan itu. Yang mana? Yang gambar, yang ilustrasi gambar ada orang-orang, ada tulisan bahasa Inggris. Oh.
what, itu. Yang ada tulisan what, why itu loh, ilustrasi gambar itu loh. Kak, udah. Sudah di-share? Udah. Udah kelihatan teman-teman? Oke. Sudah. Oke, jadi itu berpikir kritis. Coba Bim, kamu jelaskan maksudnya gambar itu apa Bim? Nggak tahu. Yang lain aja. Siapa yang tahu kaitan gambar itu dengan berpikir kritis? Saya. Kalau kita Siapa? menanya, orang pintar itu harus bertanya. Iya, ini segala jenis pertanyaan Bertanya. tentang Ya, dasar apa hubungan gambar itu ada dengan berpikir kritis? Orang pintar sering mempertanyakan semua hal. Nah, orang pintar mempertanyakan semua hal. Terus, ya ini sudah mendekati. Terus? Nah, ini lupa lagi nih teman-teman. Gimana kamu? Ini kurang makan coklat nih. Nggak dikasih coklat. Orang pintar banyak bertanya mungkin. Banyak bertanya. Apa hubungannya dengan berpikir kritis? Kan sudah diulangi berapa kali berpikir kritis itu. Berpikir kritis adalah kritis. Dengerin nih, nanti kamu lupa lagi nih, catat lagi, dengerin. Setiap hari, hampir setiap hari kita mendapatkan berita, mendapatkan banjir informasi. Baik dari orang, televisi, radio, Android, ya, dari HP atau apapun sumber berita, dari internet dan lain sebagainya. Itu kan semua sumber berita. Ini namanya bom informasi. Apa yang kita lakukan? Apakah semua informasi itu kita percaya 100%? Tidak. Nah, jadi kita berpikir kritis. Setiap informasi yang kita dapatkan nggak langsung kita terima. Nah, dengan caranya gimana berpikir kritis? Kita pertanyakan siapa yang bawa berita ini, di mana, ya di mana, kapan, bagaimana. Kamu amat Nah, gitu. Kita cari informasi dari Google. Ya apapun itu, maka harus kita salah satu cara untuk melihat berita ini benar atau tidak, kita bertanya kapan, di mana, siapa yang membawa ya kan berita ini. Itu. Nah, ini dengan demikian kita tidak gampang tertipu. Misalnya Abim dapat SMS. Bim, kamu megang HP sendiri apa enggak, Bim? Pegang. Oh, dapat. Abim, kamu dapat hadiah ya. Pesawat tapi bannya saja. Apanya saja? Pesawat tapi bannya saja. Dapat bannya saja. Apa? Lah, Abim langsung percaya. Nah, berarti bukan anak filsafat. Setiap dapat informasi, ya, Abim langsung, ini dari siapa ini sumbernya? Oh, ternyata nomornya nomor HP biasa. Wah, ini bohong nih, penipu ini. Bukan dari misalnya perusahaannya langsung. Nggak bisa dipercaya. Nah, jadi nggak langsung percaya, tapi kalau anak yang tidak belajar filsafat, begitu dari SMS dapat berita, kamu menjadi pemenang, wah langsung percaya. Wah langsung jingkrak-jingkrak, wah sampai kepalanya kejedot pintu. Karena dia tidak berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu dengan kita bertanya setiap ada informasi yang sampai kepada kita, kita tanyakan dari mana, kapan, di mana, ya, bagaimana, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, dalam filsafat juga diajarkan berpikir kreatif. Ya. Berpikir kreatif ketika misalnya Abim melihat kok di rumahnya berserakan. Ya. Ini contohnya hari ini Abim saja ya. Karena kalau enggak nanti Abim setelah selesai kelas nanti dia nangis ya. Kasihan daripada nanti dia nangis. Ya, ketika melihat di rumahnya ada
sandal berserakan, sepatu berserakan. Abim kemudian berpikir kreatif. Abim membuat lemari sepatu dan sandal terbuat dari misalnya apa namanya kartun bekas, kardus bekas ya, dari kardus bekas. Wah, ya langsung begitu ibunya pulang kaget, ya Allah Abim kamu pinternya, kamu memang anak mama ya. Abim kemudian dicubiti ya sama mamanya, tapi saking senengnya, saking gemesnya, kamu memang aduh pinternya kamu. Iya Mas, soalnya aku anak filsafat ya kan. Jadi bikin kreatif. Si Muhammad Jalaluddin ya kan, kreatif juga ya kan. Lihat ada ayam lama nggak bisa bertelur, diajak ngobrol sama si Muhammad Jalaluddin ayamnya. Akhirnya ayamnya lupa sampai kemudian telurnya keluar, pluk. Nah, ini Jalaluddin akhirnya kreatif ya kan, bagaimana dia berdialog ya, ayam diajak ngobrol sama dia ya kan, diceritai kancil nyuri timun ya kan. Oke, tidak lama-lama langsung saya sudah siapkan 2 film, mudah-mudahan waktunya cukup. Ini film yang pertama dulu, film yang pendek. Siapa yang pintar bahasa Inggris di sini? Yang jago bahasa Inggris apa? Zahro nanti dibantu untuk nerjemahin ya Zahro ya. Ini maksudnya film ini apa? Film pendek ini dan kaitannya dengan pelajaran kita. Nanti apa kira-kira yang bisa kamu ambil dari film pendek ini? Bagaimana komentarmu? Bagaimana pendapatmu? Oke, silakan admin untuk menampilkan film yang paling pendek yang bukan kartun yang kedua. Bukan yang kartun. Iya. Ya, silakan nonton ya. Ya itu ya betul. I always knew what the right path was. Without exception, I knew, but I never took it. You know why? It was too damn hard. Coba ulangi sekali lagi. Zahro dengarkan lagi ya. Nanti Zahro yang menerjemahkan maksudnya. Yang lain juga latihan untuk mendengarkan bahasa Inggrisnya, kira-kira untuk mengasah bahasa Inggrisnya, kira-kira apa yang bisa difahami dari film itu. Coba diputar sekali lagi. Now I have come to the crossroads in my life. I always knew what the right path was. Without exception, I knew, but I never took it. You know why? It was too damn hard. Itu terlalu sangat sulit. Oke, Zahra udah ya, cukup ya. Bisa ditangkap Zahra ya. Iya, tapi sedikit agak kecepatan sih. Agak kecepatan. Mau sekali lagi? Ya udah. Nggak bisa Oke, sekali lagi, nggak apa-apa. Nggak bisa Sekali lagi. dilambatin ya suaranya. Ya, sekali lagi. Coba dengerin baik-baik. Sekali lagi. Now I have come to the crossroads in my life. I always knew what the right path was. Without exception, I knew, but I never took it. You know why? It was too damn hard. Oke, yang penting poinnya aja, nggak harus diterjemahkan per kalimat, per kata, tidak. Maksudnya poin intinya apa? Oke, Zahra, silakan Zahra. Jadi tuh di situ tuh si cowok itu bilang kalau dari dulu tuh dia tuh dikasih decision gitu. Dia tahu itu decision yang benar, tapi kenapa dia tidak milih itu karena katanya itu tuh sulit. Ya, karena sulit. Iya. Ya, oke. Jadi dia tahu jalan yang benar, jalan yang pas, tapi dalam hidup, tapi dia tidak ambil karena itu selalu menjadi pilihan yang sulit. Iya. Oke, teman-teman, ada yang setuju nggak dengan Zahra? Kesimpulannya tadi itu. Iya. Setuju. Ada paham. Susah banget. Setuju. Setuju. Ada yang punya pendapat yang berbeda? Setuju. Ya, oke. Alisa setuju. Oke, kalau setuju, kira-kira poin utama dari film tadi, dari perkataan tadi, dari pendapat tadi apa yang bisa kamu ambil? Haider juga setuju. Oke. Kira-kira apa yang ingin pesan utamanya, apa yang ingin disampaikan?
Apa? Urusan yang Buat yang benar itu sulit. Jalan yang benar itu sulit. Tapi orang pada tahu nggak jalan yang benar itu? Enggak. ya tahu. Tahu. Kayak misalnya kita tuh harus jadi Tapi orang yang sulit. benar banget, tapi itu Ya. sulit. Jadi kesimpulannya menurut kamu satu dulu nih. Siapa tadi yang ngasih? Siapa tadi yang menyampaikan? Coba satu-satu dulu. Siapa tadi yang bilang itu? Maiza. Oh, ini Maiza malah tidak setuju. Oke, saya ke Maiza dulu. Maiza, kenapa kamu tidak setuju? Tidak setujunya kenapa? Karena aku nggak ngerti apa maksudnya. Oh, karena kamu nggak ngerti apa maksudnya. Coba Zaro, kamu jelaskan dulu Zaro. Ke Maiza, Zaro, kamu jelaskan maksud dari film tadi apa? Jadi itu dari dulu si cowok itu tuh udah tahu jalan yang benar, tapi Ya. kenapa kok dia nggak pilih itu? Karena buat dia itu sulit Oh, untuk sulit. memilih jalan yang benar bang. Karena apa sulit itu karena mungkin banyak yang tidak setuju, banyak yang lawan. Iya. Kira-kira begitu. Iya. Ya, udah paham ya, si Maiza ya. Mudah-mudahan kamu sudah paham sekarang, udah ngerti. Oke, kita kembali lagi kepada ya. Oke, kembali lagi kepada inti daripada film tadi. Kira-kira dalam satu kalimat pendek, apa kesimpulanmu dari film tadi? Apa yang tadi yang coba silakan teman-teman. Sulit lebih baik daripada tidak bisa. Tadi sudah ada yang bilang tadi kan, jalan kebenaran itu sulit. Buat yang Siapa tadi yang benar bilang bisa tapi sulit. Siapa tadi itu? Saya Pak Velia. Velia. Apa gimana Velia? Coba ulangi kamu Velia, diulangi. Ayo Velia. Buat yang benar tapi sulit. Ya jalan benar itu gimana ulangi? Jangan cepat-cepat ngomongnya. Ulangi. Coba gimana? Jalan yang benar itu ada tapi sulit. Jalan yang benar itu ada tapi sulit. Itu kira-kira pesan utamanya menurut Velia. Oke, siapa yang tidak setuju dengan Velia? Bahwa bukan itu pesan utama film tadi. Bukan kayaknya. Ada yang nggak setuju nggak? Benar, sulit. Yang benar itu ada tapi sulit. Jalan yang benar itu sesuai dengan akal sehat atau tidak? Iya. Ya. Berarti semua orang tahu. Tapi kenapa kebanyakan orang tidak memilihnya? Karena sulit. Karena Kan itu begitu. sulit. Karena itu sulit. Karena itu penuh resiko. Karena itu penuh dengan tantangan. Ya. Iya. Itu kira-kira inti filmnya, inti pesan dari film itu. Iya. Ya. Ada yang tidak setuju? Ada yang punya pendapat yang berbeda? Tidak. Semua setuju? Ya. Habib juga setuju. Ada yang tidak setuju atau ada yang punya pendapat yang berbeda? Ya. Radika, menurut Radika gimana Radika? Setuju. Setuju. Oke, kamu punya pendapat yang lain? Enggak. Ada yang bisa memberi contoh misalnya seperti apa? Contohnya misalnya jalan yang benar itu ada, jalan yang benar itu memang bisa kita pahami, jelas sekali, tapi sulit. Ada yang bisa ngasih contoh? Contohnya apa misalnya? Misalnya kita ada kayak satu kota yang nggak terlalu punya uang. Terus kita tuh pengen ngasih makanan, tapi gara-gara orangnya banyak, kita tuh harus keluarin uang banyak. Jadi kita tuh harus kerja keras, mungkin. Oke, menurut kamu seperti itu ya. Sip. Bim, kenapa Bim? Gimana Bim contohnya Bim? Boleh ke toilet dulu nggak? Oh boleh, tapi pikir kamu ngasih tahu. Ya silakan. Ya. Oke, ada yang mau ngasih contoh lain, teman-teman? Bahwa jalan kebenaran, ya, pilihan yang benar itu mudah difahami oleh manusia, tapi dalam menjalankannya itu sulit. Ada yang bisa memberi contoh? Misalnya kamu sebagai anak, ya rata-rata kalian kan anak, punya orang tua.
bahwa berbakti kepada orang tua itu benar atau tidak? Benar. Tapi pertanyaannya, apakah setiap hari kalian berbuat baik kepada orang tua? Tidak. Kadang-kadang. Ya, berarti kalian ngaku sendiri ya. Karena Ngaku orang tua sendiri. itu nyebelin. Kenapa coba ulangi biar orang tuamu dengar? Karena orang tua itu kadang-kadang nyebelin. Mama di buku marah terus. Ya ini orang-orang tua biar denger ya. Ya, ini perkataan yang jujur dari anak-anak. Karena ya nggak semua orang tua ya, sebagian orang tua itu nyebelin ya. Tapi kamu harus tetap berbuat baik meskipun orang tuamu kadang-kadang nyebelin ya. Ya justru kamu jadi anak yang jempolan. Kamu jadi anak yang hebat. Nih, saat orang tuamu nyebelin, tapi kamu tetap tersenyum. Seperti Zahro, saya dapat bocoran ya. Zahro disuruh nyapu, siap, ya kan? Disuruh ngelap, kulkas, siap, ya kan? Ya, sama orang tuanya disuruh ngiring keong, siap. Informasi itu dari mana, Pak? Ya, saya dapat bocoran, ada lah informasi. Nah, jadi kayak begitu, berarti kamu anak yang hebat ya. Meskipun kamu dimarahi orang tua, tapi kamu tetap membantu orang tuamu, melayani orang tuamu. Nah, nanti orang tuamu lama-lama saya nggak marah-marah lagi sama kamu. Ya, seperti ada anak-anak di sini, saya nggak perlu sebut namanya ya, saya dapat bocoran ya. Dimarahi orang tuanya, tetap bantu sama orang tuanya. Apalagi mama, apalagi papa yang bisa saya bantu. Wah, ya, akhirnya lama-lama tetap disayangi. Ya. Nanti kalau ada orang tuanya nyebelin, kamu kasih tahu saya nanti supaya orang tuanya saya kasih tahu jangan suka marahi anak-anak. Anak-anak nggak boleh dimarahi, ya kan namanya juga anak-anak ya. Iya. Orang tua juga dulu kan pernah jadi anak-anak. Ada orang tua tiba-tiba langsung besar gitu nggak jadi kecil dulu kan mereka juga pernah jadi anak-anak, ya kan? Iya. Oke. Tapi itu saya suka tadi jawaban yang jujur dari anak-anak ya. Memang kadang-kadang orang tua ini nyebelin ya. Tapi kamu harus sabar ya. Kamu harus tetap hormat sama orang tua. Ya. Tapi insya Allah nanti anak-anak yang sudah belajar filsafat ya, orang tuanya akan membuat kalian lebih bahagia lagi, lebih senang lagi insya Allah. Oke. Muhammad Film yang aku pernah marahin kamar mandi kotor. Gimana? Mamaku pernah di kapal itu marahin kamar mandi kotor. Iya. Jadi nggak boleh marah-marah, orang tua nggak boleh marah, anak-anak nggak boleh Biasanya marah. orang tua marah ke kita karena sayang. Ya, tapi karena marahnya juga nggak boleh lama-lama ya, marahnya seperlunya saja. Dan sebaiknya tidak marah, ya sebaiknya tidak marah ya. Karena segala sesuatu harus diselesaikan dengan berdiskusi, dengan berbicara, ya, dari hati ke hati, dengan ngobrol, ya, dengan minum teh, dengan minum kopi, ya. Kayak Abim ini kelemahannya es krim dia. Abim kalau mau marah dikasih es krim langsung berhenti dia, nggak bisa marah lagi. Si Zahra kelemahannya dengan coklat. Begitu mau marah disodori coklat sudah berhenti dia, nggak bisa marah lagi dia. Ya, Jalaluddin kelemahannya sama permen dia. Begitu dikasih permen 1 truk, diem dia. Iya kan? Aku nggak dibolehin makan permen. Masing-masing punya kelemahannya. Si Bari kelemahannya sama durian. Begitu dikasih durian, meskipun kulitnya saja, diem dia. Aku suka durian. Iya, itu suka durian. Iya. Jadi kita harus tahu kelemahannya masing-masing, ya, kesukaannya masing-masing apa, dikasih itu diem nanti, ya kan? Si Haidar kelemahannya dengan manggis, dikasih manggis diem dia, ya kan? Atau dikasih semangka diem dia. Iya. Oke, siapa admin coba film yang kartun itu ditampilkan. Ini film yang terbaru Bim, di bioskop belum ada. Silakan tonton ya. Kartisnya jangan lupa ketawa dulu. Ya, selamat menonton teman-teman. Box 3.
Ya, oke. Si Darlin katanya sudah nonton. Oke, Darlin. Apa komentarmu terhadap film itu? Pesan apa yang kamu bisa ambil dari film itu? Gak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Pesan utama film itu tidak boleh sombong menurut Darlin. Tadi kan ada binatang apa itu yang ekornya panjang tadi? Rubah. Rubah merasa sombong dengan ekornya yang panjang. Dia ngejek binatang yang ekornya pendek, Iya, yang jelek. Itu menurut Darlin. Ada yang, siapa yang setuju dengan Darlin? Coba raise hand. Berapa orang yang setuju? Bahwa pesan utama film itu adalah jangan sombong. Setiap orang punya kelebihan. Ya, saya hitung ya. Coba dihitung, Bim. Berapa orang, Bim, yang setuju? 1, 2, 3. Berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10? Lebih? 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14. Ya. 6, 7, 8, 9, 14 ya. 14. 14 dari 27. Oke, tangannya diturunin sekarang. Berarti sisanya tidak setuju. Ya, karena tidak resen berarti kita anggap tidak setuju. Oke. Yang tidak setuju coba ngasih pendapatnya. Kalau menurut kamu pesan apa kalau selain sombong dari film ini? Jangan sombong. Kalau menurut kamu pesan apa yang tidak setuju? Coba resen yang tidak setuju. Jangan nafsu. Gimana? Jangan nafsu. Jangan apa? Jangan nafsu. Ya, jangan nafsu. Jangan nafsu apa? Nafsu makan atau? Jangan apa? Nafsu apa ya? Nafsu itu kan keinginan yang kuat. Nafsu apa? Jangan apa ya, ngambil barang tersebut. Siapa dengan siapa ini? Bari. Oh, Bari. Ya, gimana Bari? Kalau kamu mengatakan bahwa pesan utama film itu bukan jangan sombong, menurut kamu pesan utamanya apa? Nafsu. Apa maksudnya? Coba kamu lebih jelaskan lagi. Apa ya? Kan tadi kan dia kan nyobain semua ekor kan, habis itu ditangkap sama yang memburu. Jangan kelamaan kali. Hah? Jangan kelamaan di tempat itu. Kamu bisa bikin dalam sebuah kalimat pendek misalnya. Kalau tadi kan kalimat pendeknya jangan sombong. Karena setiap makhluk punya kelebihan misalnya.
Nah, kamu kira-kira pesan utamanya apa film ini? Kalau memang bukan itu. Ya, kamu bisa uraikan enggak dalam sebuah kalimat pendek? Kayaknya nggak bisa. Hah? Belum. Oke, coba teman-teman ada yang bisa bantu Bari? Teman-teman yang menganggap bahwa pesan utama film itu bukan sombong. Ayo dibantu, Bari. Siapa yang bisa? Selain tadi yang resen sudah mengatakan setuju. Berarti yang tidak setuju punya pendapat berbeda. Pesan utama film itu bukan sombong. Nah, apa yang misalnya? Coba silakan teman-teman. Ya. Jangan luma-luma ya, jangan malu-malu. Coba ini saya ke Hegel. Hegel, silakan yang resen. Apa? Nanti setelah itu Inora. Gimana Hegel, menurut kamu apa? Menurutku ya tadi jangan sombong. Berarti kamu sama dong, kamu pendapatmu sama Abim, sama yang lain. Cuma jangan sombong ya. Cuma itu, pesan utamanya itu. Iya. Berarti kamu setuju. Oke. Ke Inora, kamu pendapatmu gimana? Jangan mengejek. Jangan mengejek. Nah, Jangan sombong dan jangan mengejek. Mengejek itu sama sombong sama atau tidak? Beda. Sama. Kita mengejek. Sama. Apakah setiap orang yang mengejek itu pasti orang yang sombong? Iya. Tidak, belum tentu. Apakah orang yang Belum sombong tentu. pasti mengejek? Tidak, belum tentu. Belum tentu. Ternyata orang sombong bisa jadi tanpa mengejek. Tapi dia sombong. Jalannya misalnya, digagak-gagain jalannya. Wah, dengan busung dadanya ditampilin ya. Wah, jalannya apa? Wah. Pakai sepatu double 2, sepatunya nggak sama lagi. Ya. Ini orang sombong, dompetnya 5 ya. Ini orang sombong sekali bawa dompet 5. Bim, kamu kemarin bawa dompet 3 Bim ya? Jangan Bim. Ya. Iya, dompet 1 aja uangnya nggak ada, apalagi 3. Iya loh, bisa bawa dompet 10 tapi nggak ada uangnya. Nggak ada uangnya semua. Jangan ya. Dompetnya Nggak perlu sombong ya. Saya aja pakai pesawat jet pribadi, saya nggak pernah ngomong-ngomong kecuali kepada kalian aja ngomongnya. Itu Nggak ada yang bohongan. tahu. Tetangga saya nggak ada yang tahu kalau saya punya jet pribadi, ya kan? Itu cuma bohongan. Bohongan itu. Ya, Pak Aris saja nggak tahu kalau kalian nggak kasih tahu ya. Pak Aris kan tahu kan? Pak Aris nggak tahu. Kalau tahu nanti pasti nyewa ke saya kalau mau ke Nah, bukannya Bali. tadi Pak Muhammad pernah bilang Pak Aris sudah pernah sewa. Ya, nanti kalau Abim, kalau mau pinjam, teman-teman Zahra, Jalaluddin mau pinjam, boleh. Kalau mau ke Bali, ya, mau pinjam jet saya, asal diisi bensinnya aja ya, nggak apa-apa, wis, nggak usah nyewa. Ya, asal bensinnya diisi ya, nggak apa-apa. Kan pesawat pakai bensin. Ya, pakai bensin, ini pesawat khusus saya, ini pesawatnya pesawat kreatif ini. Berapa bensinnya emang? Yalah, urusan nanti kita selesaikan setelah acara ini. Oke. Kulitatnya saja. Oke, teman-teman, tadi menurut siapa tadi Inora, pesannya bukan sombong, jangan mengejek orang lain. Nggak boleh kita mengejek. Setiap orang itu Tuhan ciptakan berbeda-beda. Mungkin orang namanya sama, kesukaannya sama. Ya kan? Tinggal di negara yang sama. Tapi apa betul-betul sama dua orang ini? Nggak mungkin. Tuhan tidak pernah menciptakan satu kreasi, satu ciptaan yang sama. Setiap orang, setiap makhluk punya kelebihan masing-masing. Kamu pernah lihat nggak lalat? Ribuan lalat. Kamu mungkin berpikir sama saja, lihat bentuknya sama, warnanya sama, bobotnya sama, gaya terbangnya sama. Tapi sebetulnya berbeda. Ya Bim ya, sebetulnya apa? Berbeda. Iya, lalat. Nggak ada yang sama. Nyamuk kamu lihat. Wah, semut. Kamu jangan jauh-jauh, semut. Ya kan?
Semut kelihatan buahnya gitu, kelihatan sama kelihatannya secara lahiriah, secara kasat mata kelihatan sama. Tapi sebetulnya berbeda. Yang satu jalannya miring, yang satu jalannya lurus, ya kan? Yang satu kalau jalan beberapa langkah berhenti, yang satu nggak pernah berhenti kayak jalan. Kalau jalan nggak pernah berhenti kayak Abim, ya kan? Kalau udah jalan susah berhenti, ya kan? Kecuali kalau udah ada es krim, langsung dia langsung berhenti. Ya, jadi tidak ada yang sama. Oke, ada yang punya pendapat yang lain terkait dengan film itu? Ya, tadi pesannya bukan sombong, tapi mengejek. Ada yang punya pendapat yang berbeda? Teman-teman? Di film itu aku ngeliat dia tuh ekor nilang, dia pakai bola pakai bola. Dengan siapa ini tadi? Dengan siapa ini? Soalnya saya pakai HP, jadi saya nggak bisa langsung lihat teman-teman yang ngobrol, nggak langsung kelihatan kalau di komputer PC langsung. Dengan siapa? Jaludin. Siapa tadi yang ngomong? Kayaknya Muhammad. Oh ya, Jaludin. Oke. Ada teman-teman yang punya pendapat yang lain? Coba kita, kalau nggak ada, kita ambil suara berapa orang yang setuju dengan pendapatnya Inora tadi, apa Inora ya? Bahwa pesan utamanya itu jangan mengejek orang lain. Yang tadi yang jangan sombong 14 ya. Yang tadi 14. Yuk kita lihat mana yang menang. Silakan raise hand yang setuju dengan pesan utama menurut Inora, bukan jangan sombong, tapi jangan mengejek orang lain. Jangan sombong dan jangan mengejek orang lain. Ya, nggak bisa dua, kita pilih salah satu. Oke, yang memilih pesan utamanya jangan mengejek orang lain. Berapa orang kita hitung? Dari sekarang kita hitung, berapa orang? Jangan mengejek, raise hand semua, berapa orang? Yang setuju bahwa pesan utama film tadi jangan mengejek orang lain. Iya, tapi juga jangan sombong. Nah, jangan sombong udah tadi kan, dapat suara 14. Sekarang berapa orang ini? 14. Sudah? Berapa orang yang setuju? Silakan teman-teman, raise hand ya. 12. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Satu lagi. Hampir sama dengan yang pertama. Ayo, satu lagi berarti sama. Kalau enggak kalah berarti. Sudah? Cuma 13? Kalah. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cuma 12? 13. Berarti ya masih yang terbanyak, suara terbanyak yang pertama berarti. Ya. Yaitu pesan utamanya adalah jangan sombong. Ya. Jangan pamer. Orang sombong itu seperti orang yang giginya ompong. Ya. Aku punya pendapat sendiri, Pak Muhammad. Kenapa? Punya pendapat sendiri. Gimana pendapat sendiri gimana? Jangan pamer. Ya, pamer itu bagian dari sombong atau enggak? Iya, sombong. Iya. Oh, iya. Nah, pamer itu salah satu cara menunjukkan kesombongan itu pamer. Ya kan? Misalnya Abim pamer, loh ini gigi saya putih. Padahal setiap orang giginya putih misalnya. Nah, pamer, oh, Abim punya mobil baru, pamer. Padahal baru beli bannya saja, ya kan? Hah? Kenapa? Angkuh itu kan juga nggak boleh. Apa nggak boleh? Ya, angkuh itu kan juga nggak boleh. Ya, angkuh sama dengan sombong. Ya. Ya. Kalau orang pamer ilmu boleh nggak? Boleh. Pamer ilmu boleh nggak? Boleh dong. Enggak boleh. Ya, tergantung Boleh, di mana. tapi nggak boleh berlebihan. Boleh tapi nggak boleh berlebihan. Tergantung di mana. Kalau kamu belajar dan kamu ditanya, masa nggak jawab ya nggak apa-apa. Kalau dalam proses belajar atau diperlukan ditanya orang nggak apa-apa, kita tunjukkan ilmu kita. Tapi kalau nggak ada apa-apa, misalnya Abim
keluar ke mana itu yang jembatan merah, aku anak filsafat nyanyi. Wah, orang pada bingung semua. Lu siapa ini? Aku anak filsafat. Berpikir cerdas, itulah aku. Makanya saya lihat kok viral di TikTok itu ada anak kecil lewat jembatan Surabaya kok lagi nyanyi-nyanyi anak filsafat. Saya lihat loh, kok mirip Abim ini. Nah ini nggak boleh pamer ini. Akhirnya kan, ini siapa, ya kan? Ya karena Abim saking senengnya, ya kan? Nyanyi di jembatan merah, ya kan? Enggak. Anak filsafat. Enggak, itu bohongnya Pak Muhammad. Akhirnya ya. Itu bohongan. Itu viral gara-gara ada saudara saya namanya Fagi ngelihat diambil foto sama Fagi. Fagi itu misanan saya, dia sering ke Surabaya. Ngelihat kok ada anak kecil nyanyi-nyanyi di jembatan merah. Aku anak filsafat. Ternyata saya lihat videonya loh, ini saya kenal, ini murid saya, ini Abim ini. Jangan gitu, Bim. Kamu pamer enggak apa-apa. Nah, tapi ya sekali-kali jangan sering-sering lah, ya. Iya. Ya nggak apa-apa, ini guyon ya. Jadi kalau pamer ilmu tergantung di mana. Kalau pas ditanya jawab diperlukan kita bantu untuk bantu orang ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada apa-apa, wah, nunjuk-nunjukkan ilmunya seperti orang baru belajar silat. Wah, semua orang ditantang. Ini nggak benar. Pamer kesaktiannya. Saya meskipun bisa terbang separuh, saya nggak pernah pamer itu kemampuan saya. Saya punya jurus 1001, saya nggak pernah pamer itu. Ya kan? Saya pernah di India itu, di sana menunjukkan ada orang terbang. Saya bilang saya nggak bisa terbang, coba sandal saya bisa terbang. Orang, ya kan? Saya diminta terbang, ada orang terbang. Saya bilang saya nggak bisa terbang, minta maaf. Cuma kalau saya lempar sandal saya nggak bisa balik lagi. Jadi ketika diperlukan baru kita tunjukkan ilmu kita. Tapi kalau nggak ada hujan, nggak ada angin, kita nggak perlu pamer ilmu. Oke, terima kasih teman-teman ya. Ini sudah jam menunjukkan jam 11.58. Kalau di Swedia ini karena di sini jamnya lebih lambat, ini masih malam ya. Tapi ini karena saya pakai karena saya pakai pencahayaan yang khusus itu ini, itu masih tempatnya siang. terang ini. Saya sewa khusus, ini ada apa namanya, penerang yang khusus, jet set yang khusus sehingga kelihatan terang. Padahal ini sebetulnya malam di sini ya. Begitu Kalau di luar. Oh di luar ya, ini di luar. Kalau di luar ya. Tuh nanti insya Allah saya ajak ya Jalaluddin, Abim, Zahra. Pak Muhammad berani ngajar malam-malam keluar taman pula. Iya. Oke, sekali lagi sebelum kita akhiri saya ucapkan Hari Filsafat untuk anak-anak ya. Saya dapat undangan sebetulnya di di daerah Hamburg untuk menghadiri seminar filsafat untuk anak-anak. Ya nanti kapan-kapan kita ajak anak-anak ya ke sana ya. Si Abim siapkan dari sekarang pakai mantel yang tebal Bim ya. 3 double ya Bim ya. Supaya nanti kamu nggak kedinginan. Nah, kamu latihan tiap hari kamu deketin kulkas Bim ya. Buka kulkas, tutup lagi. Buka kulkas, tutup lagi Bim ya. Supaya kamu itu nanti malah jadi merusak bukan sudah supaya terbiasa menghadapi salju nggak kedinginan. Kalau Zahra udah siap. Zahra sudah kuat menghadapi dingin. Ya. Zahra kalau nyalain AC itu AC-nya sampai 3. Satu kamar itu AC-nya 3 Zahra. Iya. Kuat ya. Iya 16. Di full 16. Nah, kalau Jalaluddin nggak kuat dingin ya. Megang es saja, aduh langsung dia. Adikku tahan dingin. Tahan dingin. Aku enggak. Kalau tidur adikku enggak ada yang pakai selimut. Dingin. Iya. Yang penting kamu tahan banting aja lah. Adek aku kalau tidur nggak pakai selimut. Sama. Kamu kalau tidur nggak pakai selimut?
Oh iya. Gerak. Kalau Abim suka tidurnya sama kura-kura katanya. Enggak. Kura-kura Kalau kan Jalal tidurnya suka di tidur sama luar. kucingnya katanya. Ya. Aku suka tidur sama Iya. kucing. Oke teman-teman, sudah jam 12 ya. Selamat beristirahat. Ya, saya harus melanjutkan perjalanan lagi ini menuju ke Australia dari sini ya. Insya Allah nanti Selasa depan kita bertemu lagi dalam waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih ya ke admin, teman-teman semua. Salam bahagia, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Muhammad. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Muhammad.